saya judul perencanaan wilayah. Nah, jurusan kita ini apa sih? Perencanaan wilayah dan kota, ya. Jadi sebenarnya base atau fundamental dari pelajaran atau kuliah kita itu sebagian besar banyakkan di sini, gitu ya. Jadi Bapak minta tolong perhatiannya, gitu ya, supaya fokus dulu. Kalau misalkan kalian sedang mengerjakan sambil memasak, mungkin masaknya bisa ditinggalkan, atau misalkan sambil berkendaraan, atau misalkan kalian sedang melakukan aktivitas yang lain yang membuat kalian teralihkan pikirannya, gitu ya. Bapak berharap bisa fokus, karena memang kan jadwalnya kalau kita pun masuk secara offline, kalian pun harusnya di kelas. Seperti itu, ya. Baik, kita akan mulai. Bapak akan absen sekitar 10 menit lagi ya. Sekalian Bapak coba istirahat sedikit. Jadi kalau kalian perhatikan, ini adalah contoh dari site plan buat kalian. Mungkin kita di planologi tidak sampai seperti ini mendetail, tapi buat kalian yang memang punya minat di bidang modeling gitu ya, atau misalkan kalian punya kemampuan di desain 3D seperti SketchUp, lalu AutoCAD, atau misalkan 3D Max dibantu dengan yang lain, pakai Lumion misalkan. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat bagus gitu ya. Jadi buat kalian yang punya kemahiran, maksud Bapak itu jangan sampai cuma sekedar kalian tahu, tapi kalian punya sesuatu yang lebih misalkan ya. Jadi nilai lebih inilah yang akan membuat kalian berbeda dari kebanyakan orang pada umumnya. Jadi sementara kalian di kuliah, sedang dipersiapkan di kampus, ya walaupun memang kita masih pada online, kalian bisa belajar untuk, misalkan, saya mau belajar AutoCAD, saya mau belajar SketchUp, saya mau belajar 3D Max misalkan, saya mau belajar tentang Lumion, silakan. Ya, karena itu akan sangat membantu kalian dalam memberikan saran bagi orang lain. Ya, karena kebanyakan orang itu kalau cuma 2 dimensi, apalagi kalau cuma kata-kata, itu sangat susah untuk dimengerti, ya. Tapi kalau kalian berusaha untuk memberikan gambaran secara 3D, itu ada visual, ada video, itu akan sangat membantu orang yang klien yang kalian sedang berikan penjelasan seperti itu. Nah, hari ini apa yang kita membahas? Yang pertama adalah pengertian tentang perencanaan wilayah itu sendiri, kemudian faktor-faktor perencanaan wilayah, lalu permasalahan perencanaan wilayah, dan yang keempat adalah pendekatan dalam perencanaan wilayah. 4 topik bahasan ini Bapak harap semuanya bisa kita sarikan di hari ini, sehingga nanti Bapak, lalu ada Ibu Elsa, Ibu Lisa akan mencoba masuk secara bergantian, memberikan materinya sesuai gayanya, sesuai versinya masing-masing, sehingga kalian itu menjadi kaya, seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah pengertian. Apa itu pengertian dari perencanaan? Perencanaan merupakan penetapan langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Melalui perencanaan ini diharapkan dapat mencapai tujuan tersebut supaya tidak mengalami masalah, dan apabila terjadi, sudah diantisipasi pemecahannya. Oleh sebab itu, perencanaan merupakan bagian dari pengambilan keputusan. Anggap saja kalian mungkin sudah dapatkan materi mengenai pengantar perencanaan, ya, pengantar PWK. Apa sih yang dimaksud dengan pengantar? Dosennya siapa dulu ya? Pak Irja, bukan? Pengantar? Iya, Bapak. Ya, ya, mungkin Bapak juga akan mencoba menambahkan namanya juga pengantar perencanaan. Kalau siapa di sini yang suka diantar waktu kecil, mau ke sekolah misalkan, ada atau semua? Oh, semua ya. Apa sih yang dimaksud dengan mengantar? Berarti orang yang mengantar itu sudah pernah dulu ke sana atau belum? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Faisal sudah masuk? Sudah masuk, Pak. Oh, siap, mantap. Aman ya? Aman. Aman ya? Oke. Jadi kalau mengantar itu biasanya orang itu sudah lebih dulu. Jadi Bapak, Ibu, semua dosen yang ada di Plano ini
membuat kalian itu mengantarkan kalian ke dunia perencanaan yang real nanti, begitu ya. Nah, pengantar perencanaan berarti kita mencoba untuk ini loh, saya mengantarkan kalian ya. Tentu kalau orang yang mengantarkan biasanya sudah lebih dahulu berada di situ. Lain halnya kalau belum pernah, nah itu sama-sama itu mencari gitu ya. Nah, tapi apa yang dimaksud dengan perencanaan? Nah, kalau kalian baca dari slide inilah penetapan langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tentu untuk kalian dari mulai kecil sampai kalian besar punya tujuan dalam hidup kalian ya. Sama dengan apa yang kita sedang kerjakan, kurang lebih ini kalian tahun kedua kah? Atau masih tahun pertama ya? Untuk yang lain senior mungkin sudah tahun kesekian gitu ya. Nah ini tidak apa-apa. Pengetahuan itu atau ilmu pengetahuan itu adalah pengulangan ya. Pengulangan itu adalah ibu pengetahuan ya. Jadi silakan saja untuk belajar. Tapi dari sejak kita kecil sampai besar kita punya tujuan ya. Atau misalkan orang yang bangun pagi tukang ojek misalkan contoh saja. Apakah dia cuma bangun pagi mangkal di tempat dia biasa mangkal cuma mangkal saja? Tidak ya. Dia pasti punya tujuan bahwa hari ini saya harus dapatkan penumpang sebanyak mungkin. Atau misalkan nelayan. Apakah nelayan pergi ke laut terus cuma main-main di sana di tengah laut? Tidak ya. Dia akan berusaha bagaimana ada tujuan supaya saya pulang dari laut ini saya bawa ikan yang banyak untuk dijual ya. Dan semuanya ya. Gak mungkin ya kita ikuti materi ini terus cuma sekedar yang penting saya hadir terus kuota habis. Enggak ya. Tapi ada tujuan bahwa begitu saya diterangkan oleh Pak Maruli, ada sesuatu yang saya dapatkan, gitu ya. Jadi perencanaan adalah kita menetapkan langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh sebab itu, ini secara umum ya, secara umum bahwa kita waktu melakukan merencanakan, hasilnya apa ya? Hasil dari perencanaan. Ada yang bisa menyampaikan satu kata saja. Hasil dari perencanaan. Hasil dari perencanaan itu hasilnya memuaskan, Bapak. Hasilnya memuaskan. Nah, itu kan ini ya, tujuan akhirnya ya, memuaskan. Tapi produknya apalah? Biar itu ya, biar jelas ya outputnya atau produk dari perencanaan itu apa? Asir, Bapak. Asir? Ya, silakan. Ya. Kalau menurut Asir, hasil dari perencanaan tersebut adalah satu kata saja. Akan dapat dinikmati oleh masyarakat. Dapat dinikmati oleh masyarakat itu 4 kata itu. Yang lain coba. Terima kasih Asir. Pembangunan Bapak. Hasil dari perencanaan pembangunan. Oke, sip. Pembangunan tadi siapa tuh? Ide Bapak. Oh, Julio bilang ide. Ada lagi yang lain? Oh, Bapak senang lagi lihat Julio. Julio nih suka break dance ya. Nanti bagus tuh bikin TikTok terus materinya tentang planologi gitu ya. Oke, ada lagi hasil dari perencanaan apa? Tadi ada ide, ada pembangunan. Tindak. Apa Evelyn? Tindakan Bapak. Tindakan, 3 tindakan. Oke, siapa lagi? Sebenarnya jawabannya sudah ada di depan Bapak. kalian. Kalau kalian memperhatikan slide. Baik, tadi ada ide, ada tindakan, ada pembangunan. Tapi hasil dari kita merencanakan atau hasil dari perencanaan itu adalah sebuah rencana. Bisa keputusan. Tapi ya itu, kalau kalian baca, oleh karena itu perencanaan merupakan bagian dari pengambilan keputusan. Tapi hasilnya apa? Hasilnya adalah sebuah rencana. Kalian merencanakan berlibur, misalkan ya, satu keluarga. Hasilnya apa sih? Hasilnya adalah rencana liburan keluarga. Atau misalkan kalian akan melangsungkan pernikahan nih, bahas sama-sama. Hasilnya apa? Rencana pernikahan. Jadi hasil dari sebuah perencanaan itu adalah rencana. Oleh sebab itu, dokumen-dokumen yang dihasilkan depannya apa sih tulisannya? Rencana tata ruang wilayah, ya. Rencana tata ruang wilayah kabupaten apa, gitu ya. Atau rencana tata ruang
wilayah atau RT RW apa gitu ya bentuknya. Nah, bagian depannya berarti apa? Rencana ya, karena hasil dari sebuah perencanaan adalah rencana. Lalu apa sih yang dimaksud dengan perencanaan wilayah? Nah, kalau perencanaan wilayah tadi, kalau tadi perencanaan umum kita menetapkan suatu tujuan secara umum. Nah, kalau perencanaan wilayah berarti kan langkah-langkah tersebut kita aplikasikan pada suatu wilayah, gitu ya. Nah, langkah-langkah ini apa sih? Dapat berupa penetapan tujuan, ya. Itu harus ditetapkan dulu tujuannya nih. Saya mau merencanakan wilayah ini, tujuannya untuk apa? Misalkan, wilayah ini bagus nih, tujuannya untuk jadi destinasi wisata, misalnya. Wisata. Gitu ya. Lalu kemudian apa nih? Meramalkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Berarti planolog ini atau planner ini seorang peramal gitu ya. Iya nggak, Aser? Peramal kan? Iya, Bapak. Peramal ya. Peramal tapi punya data ya. Punya data. Iya. Dia punya alas dasar kenapa di masa yang akan datang itu akan seperti ini. Ya, tidak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung meramal, misalkan seperti seorang dukun kan. Kalau dukun kan dia cuma menerawang, melihat, langsung akhirnya dia bisa menyampaikan, akan seperti ini. Gitu ya. Pernah lihat ya, maksudnya waktu dukun berpraktek begitu kan. Nah, tapi ini beda. Kalau kita sebagai planolog atau planner di depan, nggak mungkin cuma ada asap gitu ya, ada daun atau bunga-bunga, tapi kita punya sejumlah apa? Data. Siap, betul Marta ya, ada sejumlah data dan informasi yang diperlukan gitu ya. Nah, data dan informasi tersebut itu harus dibiarkan? Diolah. Mantap ya. Jadi diolahnya itu bisa macam-macam, mau dianalisis atau misalkan nanti harus diekstrak dulu, harus dipilih-pilih ya, karena data itu kan seperti ibaratnya material gitu ya, mana yang bagus, kalau tidak bagus dibuang gitu ya, mana yang bagus diambil. Nah, yang diambil pun itu masih dipilih. Ini kayaknya nggak perlu, yang ini saja gitu ya. Ada dipilih, ada dipilah gitu ya, ada yang harus dibandingkan antara satu dengan yang lain. Nah, itu macam-macam. Nanti kalian akan belajar lebih detail pada saat mungkin metode penelitian gitu ya. Lalu memperkirakan berbagai masalah yang muncul ya. Memperkirakan masalah yang muncul ini tentu hasil tadi ya, hasil dari kalian menganalisis atau data dan informasi yang kalian telah peroleh. Kemudian menetapkan lokasi atau wilayah yang dijadikan tempat untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan. Ingat sekali lagi bahwa perencanaan ini adalah bagian dari pengambilan keputusan. Pada saat kalian sudah menentukan atau menghasilkan sebuah rencana, itulah keputusan yang harus kalian kerjakan, ya, gitu. Semoga sampai sini jelas ya. Jelas, Pak. Jelas, Bapak. Oke, nah lebih lanjut, kalau tadi dasarnya ya, bagaimana sebuah perencanaan wilayah tersebut memiliki arti bahwa kita mengaplikasikan langkah-langkah itu ke dalam suatu wilayah. Nah, ini baik secara penggunaan istilah ini itu bisa diaplikasikan pada ruang wilayah maupun aktivitas. Maksud Bapak seperti ini, sama seperti main sepak bola istilahnya ya. Sepak bola, lapangan sepak bola itu adalah wilayahnya, sementara orang-orang di dalam lapangan tersebut itu adalah aktivitas pada ruang wilayah ya. Kebayang ya, jadi si ruang wilayah itu adalah lapangan sepak bola, sementara orang-orang yang beraktivitas di dalamnya itu mereka yang menggunakan si ruangan tadi gitu. Perencanaan ruang wilayah biasanya dituangkan dalam perencanaan tata ruang wilayah, sedangkan perencanaan aktivitas biasanya dituangkan dalam rencana pembangunan wilayah gitu ya. Jadi kalau ruang wilayah itu biasanya dia lebih luas ya, sementara aktivitas dia itu bisa bermacam-macam ya kegiatannya. Misalkan itu dari kegiatan sektor industri, perdagangan jasa,
pemerintahan, pendidikan. Nah, di dalam sektor-sektor tadi itu nanti akan lihat ya di slide berikutnya bagaimana si perencanaan wilayah ini dia akan semakin di breakdown semakin kecil seperti itu ya. Nah, sebagai seorang planner ya, kalian diminta atau kalian kalau Bapak bilang jangan disarankan lah, kalian itu diwajibkan sebenarnya untuk mempelajari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Sudah ada yang pernah lihat? Atau sudah pernah ada yang download undang-undang ini? Pernah, Bapak. Pernah, ya, Aptri pernah. Ada lagi yang lain. Nah, ini perlu dipelajari ya sama kalian, karena undang-undang ini memuat semua macam, ini seperti buku atau kitab sucinya planner lah istilahnya ya. Jadi segala sesuatu yang kalian lakukan itu yang berkenaan dengan keuangan, ya kaitannya bersumber dari undang-undang ini, nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Jadi kalau ada ujian, nanti kalau disebutkan undang-undang apa yang perihal tentang penataan ruang, itu ya undang-undang nomor 26 tahun 2007. Ya, jangan pernah dilupakan. Nah, undang-undang ini memiliki sejumlah pengertian yang kalian harus bisa membedakannya. Ya, kalau tadi kalian perhatikan di video, kalau kalian melihat tata ruang itu terdiri dari struktur ruang dan pola ruang. Ya, struktur ruang itu seperti apa tadi? Ada yang bisa menjelaskan sedikit? Atau dari pengantar perencanaan waktu itu, ada yang masih ingat struktur ruang itu apa sih? Apa ya? Lupa Bapak. Lupa, ada yang masih ingat? Tidak apa-apa sambil dibuka materinya kan, Bapak juga tidak lihat kalian kok ini. Kan bisa sambil searching, lihat. Atau misalkan menurut pemahaman kalian, struktur ruang itu seperti ini. Ini terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, ini harus dua inilah ya, tata ruang dan penataan ruang ini harus kalian kuasai. Inilah inti dari persoalan penataan ruang atau inti dari ilmu planologi gitu ya. Penataan ruang ternyata itu ada 3, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Kalau sudah direncanakan, dimanfaatin nggak? Harus dimanfaatin gitu ya. Jangan sampai rencana tinggal rencana. Misalkan rencana liburan ke Bali, harusnya di bulan Juli gitu ya. Tapi tidak ada yang eksekusi. Nah itu ya, eksekusi. Nah kalau sudah eksekusi, berarti itulah disebut dengan pemanfaatan. Nah kalau di pembangunan, kalau di pemerintahan, ya atau misalkan di bahasa sehari-harinya, pemanfaatan ini adalah pembangunan ya. Jadi misalkan direncanakan bahwa akan dibangun 2 rumah sakit di wilayah A. Nah pemanfaatannya itu adalah membangun 2 rumah sakit di wilayah A gitu ya, karena sesuai dengan rencana yang telah dihasilkan. Nah, pengendaliannya apa? Nanti pengendalian itu kalian akan belajar tentang monitoring dan evaluasi. Ya. Bagaimana hasil dari pemanfaatan ruang tersebut, betul nggak sih? Ya, bagus atau jangan-jangan bermasalah. Nah, itu ya. Nah, kita coba akan lihat istilah-istilahnya. Ruang, nah harusnya ini kalian sudah cukup mahir dengan istilah-istilah ini, karena di semester 1 harusnya kalian sudah kuasai ya. Tapi bahkan ulang sedikit, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, udara, termasuk ruang di dalam bumi. Itu ya, kalian bisa baca. Kalau tata ruang adalah wujud struktur. Ya tadi itu ya, makanya dibedakan tata ruang terbagi 2, struktur ruang dan pola ruang. Nah, struktur ruang itulah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana. Nanti kalian harus juga belajar apa itu prasarana, apa itu sarana. Kalau jalan itu sarana atau prasarana apa, misalkan. Terus kalau air bersih itu prasarana atau sarana, gitu ya. Terus utilitas itu apa ya? Banyak-banyak sekali pengertian-pengertian yang harusnya kalian bisa bedakan dari sejak sekarang. Ya. Kemudian pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan. Jadi secara lebih gampangnya seperti ini deh. Struktur ruang itu seperti tulang ikan. Atau misalkan
tulang pada daun, gitu ya. Kalau kalian kebayang ya, jadi duri ikan itu atau tulang pada tulang-tulang daun itu yang kita sebut dengan struktur ruang. Nah, pola ruangnya adalah yang mengisi si tulang-tulang tadi atau mengisi si duri ikan tadi. Cukup paham di sini? Paham Bapak. Paham ya, jadi struktur ruang itu kita coba untuk bikin garis gitu ya. Oh, ini kesini, kesini, sini. Nah, pola ruangnya tinggal bagaimana itu ditempatkan di dalamnya. Paham sekarang, jadi ingat Aser? Ingat Bapak. Ingat ya. Lalu penataan ruang itu meliputi 3 ya, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Itu paling paling harus diingat ya, ini fundamental, paling dasar. Nah, ini yang mau selalu tekankan berulang-ulang, ini sama seperti kita sedang bangun pondasi ya. Ada yang senang, ada kalau orang bangun rumah puji pondasi, ada nggak? Ada Bapak. Ada. Apri apa? Ada tidak? Ada. Ada. Ada karena dibilangnya apa? Oke, atau yang lain ini. Misalkan nih, ada rumah yang bagus ya, sudah bagus, sudah jadi gitu ya. Ada parkirannya, pagar. Terus pas waktu lihat rumahnya, terus ada yang bilang, wow, yang dipuji apanya? Bangunannya. Bangunannya. Yang lain? Yang desainnya Bapak? Yang desainnya. Terus yang lain apa lagi? Siapa lagi? Ada yang bilang bangunannya. Fondasinya. Fondasinya. Biarpun fondasinya tertutup. Bentuk fisik ya Bapak. Bentuk fisiknya berarti dari bentuk bangunan. Ya, tapi jarang yang terus terang jarang yang memuji pondasi karena pondasi tidak terlihat. Ya, tidak terlihat. Justru sesuatu yang tidak terlihat itu akan menentukan apa yang terlihat ya. Kalau pondasinya nggak bagus misalkan ya, mau bangunan sebagus apapun pasti akan merubuh ya. Tapi kalau pondasinya bagus, biarpun dia di dalam tidak terlihat, bangunannya akan tambah luar biasa gitu ya, tambah bagus ya. Jadi kenapa nih diulang-ulang supaya pondasi kalian tetap bagus gitu ya. Nah, ini perencanaan tata ruang. Nah, ini suatu proses untuk menentukan ya. Kemudian pemetaan ruang itu mewujudkan ya. Yang tadi menentukan mana struktur ruang dan pola ruangnya. Pemanfaatan ruang itu untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang gitu ya. Nah, pengendalian itu untuk mewujudkan tertib tata ruang. Ya. Ini paling susah dilakukan ya di pengendalian pemuatan ruang. Yang bangun sembarangan itu ya, ada selam area ruang, area kumuh, atau misalkan daerah-daerah yang tidak terdesain dengan baik lah ya. Nah, yang terakhir adalah wilayah. Nah, ini tadi yang Bapak sampaikan ya, rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Jadi kalau Bapak hapus tata ruangnya, hapus tata ruang ini, berarti hasil perencanaan adalah Rencana. Ya, gitu ya. Kalau ini saling menghapus, hasil perencanaan adalah rencana. Nah, kemudian wilayah adalah, ini perlu diingat ya, Pak, kenapa kita nggak pakai daerah? Kenapa pakai wilayah sih? Gitu ya. Kenapa rencana tata ruang daerah kabupaten apa? Kenapa bukan area, Pak? Nah, kita lihat di pengertiannya wilayah. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Jadi tahu ya, kalau daerah itu cuma ini aja batasan-batasan. Tapi kalau wilayah itu dia satu kesatuan geografis beserta unsur yang terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsionalnya. Jadi aspek administrasinya ada, begitu juga aspek fungsional. Makanya dibilangnya wilayah, itu ya, bukan daerah. Nah, nanti waktu kalian membuat catatan atau kalian membuat analisis, hati-hati menggunakan kata wilayah atau daerah. Hati-hati menggunakan kawasan, ya, itu semua ada pengertiannya. Tidak semua area dibilang kawasan, gitu ya. Tidak, karena kalau kawasan mempunyai fungsi,
gitu ya. Misalkan kawasan pendidikan, kawasan perdagangan jasa, kawasan militer misalnya ya, tidak area militer. Nah, kita kadang area saja, tapi itu apa kawasan atau bukan kita nggak tahu ya. Nah, ini juga kalian berikan pengertian tentang wilayah supaya kalian mengerti bahwa wilayah itu dia memiliki batas dan sistemnya bukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Jelas ya kenapa kita pakai wilayah? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Bapak. Oke, kalau ada yang langsung mau bertanya silakan ya. Bapak harap ini semuanya ada 27 ya, aktif ya. Jadi biarpun Bapak tidak melihat kalian satu persatu, silakan ditanggapi biar Bapak tahu bahwa kalian respon gitu ya. Jangan sampai Bapak cuma ngomong sendiri, atau di rumah itu lagi pada nonton TV gitu ya, lagi pada Bapak, Asir mau tanya. Iya, silakan Asir. Asir tanya pemanfaatan ruang wilayah dalam konteks pembangunan berkelanjutan itu seperti apa? Oke. Ini cukup maju pertanyaannya ya. Kita belum sampai di pemanfaatan karena kita masih di perencanaan, tapi nggak apa-apa. Pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. Tadi maksud Asir seperti itu ya? Iya, Bapak. Oke. Nah, kalau kalian tadi ada memperhatikan video dari Ibu Ninik ya. Ibu Ninik itu dulu bekerja di Bapeda Kota Jayapura ya. Beliau sudah S3, dulu S1-nya di ITB, terus sekarang jadi pegawai atau dosen di ITB, balik lagi ya. Jadi beliau mungkin mendaftar terus jadi dosen di ITB. Waktu itu beliau ada sempat bagikan juga tentang studio secara online. Silakan untuk mengikuti, kalau nggak salah di bulan mungkin bulan Maret atau April gitu ya, itu harus mendaftar terlebih dahulu. Tapi tadi pertanyaan Asir, pemanfaatan ruang berkelanjutan. Nah, ini jelas ya bahwa pemanfaatan ruang tadi itu adalah membangun berarti apa yang sudah direncanakan. Sementara develop yang sustainability atau berkelanjutan, nah ini kan sekarang yang memang sedang didengungkan oleh dunia ya, bahwa segala pembangunan yang dilakukan itu harus berkelanjutan. Artinya apa? Yang kita bangun itu bukan untuk kita sendiri, tapi untuk anak cucu kita. Iya. Gitu ya. Kita ini cuma meminjam, terus nanti mereka yang memiliki gitu. Kenapa? Bapak atau Asir, kita ini sudah tidak akan ada di sini, dilanjutkan oleh anak cucu kita. Nah, apa yang kita bangun itu kita cuma untuk meminjam saja. Karena saya duluan pergi kan, gitu kan. Karena mereka akan datang duluan, saya sudah bangun. Nah, apa yang kita bangun ini berkelanjutan artinya apa? Itu jangan sampai merugikan orang selanjutnya, merugikan generasi selanjutnya. Gitu. Cukup jelas ya, Asir ya? Jadi pembangunan itu jangan sampai berhenti, atau misalkan yang kita bangun sekarang ini justru buat kerusakan, ya, misalkan pembangunannya tidak memperhatikan lingkungan, lalu asal menempatkan gara-gara salah perencanaan, harusnya pasar bukan di sini, ditaruh di situ, ya, yang harusnya tidak boleh ada kawasan militer di situ, ditaruhlah di situ. Nah itu, jadi pembangunan berkelanjutan itu ya, bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini adalah kita meminjam pada generasi berikut, sehingga harus yang kita bangun ini, ya, yang kita bikin saat ini itu harusnya memikirkan generasi yang akan datang. Gitu ya, Asir ya? Iya, baik Bapak. Nah ini menurut Arsyad, ya, kalian bisa banyak sekali pengertian perencanaan menurut para ahli. Bapak cuma ambil satu saja, Arsyad, ada beberapa. Oke, Bapak tidak berpatokan pada buku apa yang harus kalian pakai gitu ya. Silakan bebas, bahkan sekarang itu perencanaan berkembang pesat, pengertian-pengertian semakin banyak, ya silakan saja kalian menggunakan, asalkan memang kalian mengutip siapa, itu ditampilkan ya. Nah, Bapak ini mengambil dari Arsyad tahun 99, 4 hal yang terdapat dalam perencanaan itu. 1, perencanaan berarti memilih ya, gitu ya.
Kalau kalian merencanakan akan tinggal di mana, kalian memilih kan akan tinggal di mana. Atau misalkan kalian akan merencanakan kuliah di mana, berarti kan kalian milih ya. Misalkan saya mau kuliah di Uncen. Ada nggak yang tiba-tiba kuliah di Uncen ini tidak daftar terus namanya ada di situ, di daftar hadir ini? Nggak ada ya. Setahu Bapak pasti semua, waduh ini saya nggak ada kuliah, daripada saya nggak kuliah, saya pilih di Uncen saja lah. Iya kan? Kalian pasti harus memilih. Jadi merencanakan berarti memilih. Kemudian perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. Ya pasti ya, kalian waktu merencanakan, kalian alokasikan di sejumlah sumber daya yang ada. Sumber daya itu bisa macam-macam ya, sumber daya alam, sumber daya apa lagi selain alam? Sumber daya manusia. Terus sumber daya apa lagi? Modal ya. Itu kan juga finansial ya, semacam itu adalah sumber daya, pengalokasikan dana. Kemudian teknologi, nah itu sumber-sumber daya yang kalian harus bagaimana ini memang dialokasikan. Kemudian yang ketiga, perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Yang tadi tuh, kalian merencanakan, saya memilih kuliah di Uncen. Nah, tujuannya ngapain sih kuliah di Uncen ini? Saya cuma untuk, habis ada teman saya di situ sih, saya di situ saja. Atau misalkan, untuk rame-rame sih, habis kalau rumah jam 7 nih tidak pernah, kalau saya ada di rumah nih, orang tua tidak mau. Nah, saya harus pergi. Apakah seperti itu? Tidak kan? Atau misalkan, saya lakukan ini, tujuan saya untuk menjadi seorang sarjana, ya sarjana teknik. Kemudian perencanaan berorientasi ke masa depan. Jelas ya, bahwa yang kalian lakukan ini adalah berorientasinya ke masa depan. Jadi kalau planner masih hidupnya di masa lampau, masih ada yang tidak bisa move on gitu. Nah, itu harus kasih bangun ya. Planner kok begitu ya. Kalau planner putus cinta terus akhirnya madesu gitu ya, tidak punya semangat dalam hidup. Nah, nggak boleh ya. Planner itu orientasinya ke depan ya. Dia berusaha untuk mencapai tujuan. Gitu ya, paham ya? Siapa? Wilayah saja direncanakan tuh, apalagi berumah tangga gitu ya. Nah, itu makanya kelebihan kalau menikah sama planner ya, selama teknologi ya. Oke, kita lanjut ya. Bagian kedua tadi ada 4 ya. Jadi pengertian, terus yang kedua adalah faktor-faktor perencanaan wilayah. Apa saja sih yang menjadi faktor-faktor dalam perencanaan wilayah ini? Dia bisa berupa potensi setiap wilayah itu berbeda-beda. Kemudian perkembangan teknologi, kesalahan perencanaan di masa lalu, dan yang keempat, kebutuhan lahan yang semakin meningkat. Banyak faktor yang menyebabkan ya kenapa munculnya perencanaan wilayah ini. Tapi inilah 4 yang kira-kira selalu muncul pada saat ditanyakan. Bahwa setiap wilayah itu memiliki potensi yang berbeda-beda ya. Misalkan di Mamberamo Tengah dengan di Kota Jayapura pasti berbeda ya. Atau misalkan di Tolikara kalian bandingkan dengan misalkan di Wamena sekalipun pasti berbeda gitu ya. Bahkan kalau anak kembar sekalipun pasti juga punya potensi yang berbeda ya. Apalagi wilayah gitu ya. Terus perkembangan teknologi. Nah, ini coba kalian mana lebih gampang kalau kita mau melakukan kuliah secara online di Pulau Jawa dengan di Pulau Papua. Tentu akan sangat susah untuk kita yang berada di Papua ya, karena perkembangan teknologi pun berbeda. Nah, itu jadi salah satu faktor ya yang memicu perencanaan wilayah. Tapi Bapak mau tanya dulu, kenapa perkembangan teknologi ini menjadi salah satu faktor perencanaan wilayah? Ada yang bisa memberikan pandangan?
Ada yang bisa memberikan pandangan? Esther Maniani, coba bagaimana? Esther adakah? Ada Bapak. Nah, apa itu yang tadi Bapak tanyakan? Bisa, Esther? Tidak Bapak. Tidak bisa. Oke, Julio Marco. Nah, kenapa perkembangan teknologi itu menjadi salah satu faktor munculnya atau latar belakang adanya perencanaan wilayah? Kalau teknologi sangat membantu dalam proses perencanaan sebuah wilayah, Bapak. Nah, kalau dengan adanya teknologi, para perencana tidak harus turun lapangan dan meneliti apa terkait pembangunan di sana. Mereka bisa melihat melalui teknologi seperti GPS atau sebuah peta 3D tentang lokasi apa yang dibangun. Baik, ada yang ingin menambahkan yang sudah disampaikan oleh Julio? Saya Bapak. Ya, siapa nih? Faisal Bapak. Oke, Faisal bagaimana? Kalau menurut saya Pak, pengaruh perkembangan teknologi terhadap perkembangan suatu wilayah itu tentu dia sangat berperan. Perkembangan teknologi itu sangat berpengaruh Pak dalam suatu perencanaan wilayah karena perkembangan teknologi itu merupakan bagian penting dari kehidupan manusia Bapak. Ya untuk berbagai hal tentunya seperti mungkin seperti berinteraksi dalam teknologi transportasi atau mungkin dalam teknologi komunikasi dan lain semacamnya Bapak. Oke, jadi itulah yang membedakan kenapa itu perlu jadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan suatu wilayah. Bagaimana Pak? Ya tadi disampaikan oleh Faisal, berarti itu kan jelas jadi pertimbangan ya, kenapa suatu perencanaan wilayah perlu memperhatikan perkembangan teknologi di suatu daerah. Ada lagi yang ingin menambahkan? Terima kasih ya Faisal. Terima kasih kembali Bapak. Oke, ada yang lain? Yafet Jobi. Bapak sekalian sambil lebih mengenal kalian ya. Sepertinya Apri, ini Bapak. Apri ya, silakan Apri. Iya. Menurut saya, kenapa perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor perencanaan wilayah karena dengan adanya perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi, Bapak, itu bisa kayak membantu mempermudah masyarakat terlebih khusus kepada pemerintah untuk menata wilayah yang dengan bisa melihat berbagai aspek yang bisa mempengaruhi wilayah itu, Bapak. Oke, terima kasih ya. Jadi memang wilayah ini, teknologi ini, kalau kalian perhatikan sekarang ini sudah namanya smart city ya. Jangankan mau ke smart city, daerah-daerah yang belum punya teknologi dengan baik saja itu akan sangat susah untuk mengembangkan. Nah, mengapa teknologi hal itu menjadi sangat penting? Karena hampir segala sesuatu kehidupan manusia tadi betul ya, itu sudah sangat erat kaitannya dengan teknologi ya. Jadi mau apa-apa, misalkan saja mau internetan ya, itu kan bagian dari teknologi. Atau misalkan jaringan listrik, itu sudah bagian dari teknologi. Jaringan telekomunikasi, itu sudah pun merupakan bagian dari teknologi. Jadi hal seperti itu nggak akan bisa dipisahkan gitu ya. Jadi pada kalau kalian sebagai seorang planner, berencana, nah perkembangan teknologi ini ya yang harus kalian juga perhatikan gitu ya.
Terima kasih. Tadi yang jawaban dari Julio itu mungkin lebih kepada seorang planner ya. Kita bagaimana teknologi membantu kita. Tapi kalau bagaimana sebenarnya wilayah itu punya teknologi berkembang atau tidak, itulah yang kita harusnya sebagai planner melihat ke situ. Gitu ya, cukup paham ya yang Bapak tanyakan. Yang ketiga, ya terima kasih buat semua jawabannya. Yang ketiga ini kesalahan perencanaan di masa lalu. Nah ini seru ini. Ada yang bisa menyampaikan? Kesalahan perencanaan di masa lalu. Valen Ringkreu. Valen, bagaimana Valen? Ada? Fabian? Atau siapa deh yang bisa memberikan pendapat kenapa faktor kesalahan perencanaan di masa lalu juga ini sebagai salah satu faktor yang perlu diperhatikan pada saat perencanaan wilayah? Saya Bapak mungkin saya bisa tambahkan sedikit. Ya, silakan Marta. Yang mengenai kesalahan perencanaan di masa lalu tuh tergantung kembali ke seorang plannernya itu. Mungkin dia punya perencanaan yang sebelumnya itu tidak sesuai, jadi kedepannya bisa diperbaiki lagi biar lebih mantap gitu. Oke, nah, terima kasih Marta ya. Jadi nama juga buatan manusia ya, buatan manusia. Jadi pasti juga ada error ya, ada kesalahan. Tapi bagaimana pada saat kita merencanakan tersebut, minimal kesalahan itu sangat sedikit. Nah, berapa faktor misalkan kesalahan perencanaan masa lalu? Yang pertama misalkan, umur dari suatu rencana tata ruang ini berapa tahun? Misalkan, yang wilayah deh, yang provinsi, yang kabupaten, umurnya berapa tahun? Marta ingat? 5 tahun kalau terasa. Umur RT/RW 5 tahun Bapak. Salah. Ada yang lain tahu? Nah ini 20. Ya, kalian perlu tahu. Berapa? 20 tahun, ya. Anggi 20 tahun, ya betul. Jadi perencanaan ini umurnya 20 tahun dan bisa direview gitu ya. Review kembali atau dilihat kembali itu sekali dalam 5 tahun ya. Artinya apa? Kita pengen lihat nih kesesuaiannya. Tadi itu masuk ke dalam pengendalian ya. Tapi kalau kesalahan perencanaan di masa lalu bisa jadi misalkan yang tadi itu ya. Yang satu misalkan dia belum memasukkan undang-undang ya. Atau misalnya yang kedua pada saat direncanakan itu misalkan belum menjadi daerah definitif, misalkan luasnya belum sama nih, belum sesuai dengan yang sekarang ya. Jadi itu perlu diperbaiki. Atau misalkan dulu kayaknya bukan daerah rawan bencana, tapi sekarang jadi daerah bencana misalkan gitu ya. Jadi itu perlu diperbaiki ya. Nah, kesalahan perencanaan soal juga misalkan ternyata dokumen yang dibuat ini adalah hasil dari copy paste, tahu ya? Dokumen yang di kabupaten mana diterapkan di kabupaten B misalkan ya. Misalkan gini, Kabupaten Purwokerto lah misalkan ya. Karena plannernya, perencananya itu dari luar, misalkan dari Jawa gitu ya. Tidak salah-salah juga sih, boleh silakan ya. Nah, akhirnya mungkin keterbatasan dana atau misalkan tidak berani untuk pergi ke daerah tersebut yang harusnya mereka turun ke lapangan. Akhirnya apa? Data yang mereka miliki misalkan ya menggunakan RT/RW kabupaten lain, cuma di copy paste
hasilnya pada saat pemerintah mencoba untuk, yang harusnya pemerintah juga memeriksa pada saat di awal ya, tapi kan kadang itu pemerintah mau tahu jadi saja gitu ya pada umumnya ya. Bapak tidak bilang pada semuanya, tapi pada biasanya tahu saja, terima. Lalu pada saat dieksekusi mau dikerjakan, wah ini kan nggak sesuai gitu. Jadi memang harapan Bapak ke depan nih, kalian ini ya yang jadi planner yang mengembangkan daerah kalian masing-masing gitu ya. Apalagi kebutuhan perencanaan wilayah di Papua ini cukup, ya Bapak boleh katakan ke depan misalkan dengan isu pemekaran wilayah, nah itu akan dibutuhkan semakin banyak planner gitu ya. Nah begitu ya, jadi kesalahan perencanaan masa lalu itu juga salah satu faktor yang perlu harus diantisipasi. Nah kemudian kebutuhan lahan yang semakin meningkat. Kalau lahan itu tetap atau meningkat jumlahnya, Harvey? Harvey adakah? Ada Bapak. Ya, kalau menurut Harvey, lahan yang ada di suatu wilayah itu tetap atau dia akan meningkat? Lahannya akan menurun Bapak. Lahannya akan menurun? Kenapa karena menurun? Ada pembangunan terus. Karena ada pembangunan terus. Jadi kalau bisa perbaiki sedikit, lahannya tetap segitu ya, tapi kebutuhan akan lahannya itu akan meningkat. Gitu ya. Karena kan lahan dia kan pasti akan segitu-gitu ya. Kecuali misalkan kalian reklamasi gitu ya. Atau misalkan hutan lindung ya, hutan yang nggak boleh diapa-apain, dibabat misalkan jadi tempat tinggal. Tapi kan kalau di Papua, nah kalian coba, ini Bapak senang sekali kalau Papua ini banyak sekali limitasi ya, limitasi dan ekstensi ya, batasan, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan di sembarang misalkan, karena daerah tersebut misalkan kawasan lindung, jadi nggak serta-merta misalkan akan perluasan atau transmigrasi terus dibongkar, dirambah hutannya jadikan permukiman. Nah itu hal-hal yang tidak mungkin. Sehingga apa? Kalau nanti kalian perhatikan, kalian bedah sebuah RT RW, nah itu kan masing-masing punya persentase ya, berapa persen untuk dia kawasan budidaya, berapa persen kawasan lindungnya ya. Tapi belum sampai ke situ, lebih dulu karena kita akan mengulik dari bagian secara umum. Oke, lanjut. Jadi tujuan dari perencanaan wilayah ini apa sih? Menciptakan suatu kehidupan yang aman, nyaman, efisien, dan lestari. Dengan perencanaan wilayah diharapkan kesejahteraan manusia dapat lebih terwujud. Jadi intinya apa sih perencanaan wilayah? Untuk membuat masyarakat itu menjadi sejahtera. Ya, tujuannya untuk sejahtera. Kalau visi misi Pak Gubernur apa ya? Ada yang ingat visi misi Pak Gubernur kita nih, Gubernur Papua? Lupa semua. Bangkit. Papua bangkit, mandiri, dan sejahtera, Pak. Ya, betul ya, Fred ya. Jadi Papua yang bangkit, mandiri, dan sejahtera. Bagus ya tujuannya ya. Nah itu ya visi dari Pak Gubernur. Nah kalian pun pada saat merencanakan suatu wilayah, kalian dituntut untuk bisa membuat suatu visi misi terhadap si daerah ini, wilayah ini akan seperti apa ke depan dalam 20 tahun perencanaan gitu ya. Gampang kan tujuannya? Yaitu tujuannya ini bagaimana supaya orang atau masyarakat yang ada di dalam kawasan rencana kalian itu, wilayah perencanaan kalian itu menjadi masyarakatnya sejahtera gitu ya. Baik, ini yang ketiga adalah permasalahan perencanaan wilayah. Dua permasalahan dalam perencanaan wilayah, yaitu masalah mikro. Nah, ini pada umumnya berkaitan dengan pembangunan proyek itu sendiri. Misalnya adalah persoalan teknis, kondisi lahan, pengelolaan keuangan, dampak terhadap lingkungan, dan sikap sosial masyarakat dan keamanan. Ya.
Jadi masalah mikro ini pada umumnya dia keluar sendiri dari dalam lokus atau kawasan atau wilayah perencanaan itu, ya. Ya, apa yang terjadi di situ, itulah masalah mikronya. Dan masalah yang lebih besar adalah masalah makro. Bagaimana permasalahan pemerintah untuk melihat kaitan proyek dengan program pemerintah secara keseluruhan atau holistik. Ya, apakah wilayah perencanaan ini pada saat pemerintah memilih misalkan Kabupaten A, itu bagaimana kaitannya dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Bagaimana kaitannya dengan nasional, gitu ya. Bagaimana kaitannya dengan wilayah yang lebih luas di atasnya, ya. Apakah dia bisa mendukung misalkan wilayah ini, ya, misalkan Kabupaten Puncak saja, misalkan Kabupaten Puncak ini kalau dia dikembangkan punya sektor basis, bisa nggak akan dikirimkan ke kabupaten yang lain, gitu ya. Jadi apa yang terjadi adalah transaksi ekonomi, uang berputar, ya, uang dari misalkan mereka jualan hasil-hasil pertanian, dijual ke kabupaten yang lain, hasilnya apa? Uang banyak beredar di mulia, masyarakat makin kaya, gitu ya. Nah, itulah yang diharapkan bahwa secara makro, secara besar itu kaitannya dengan wilayah yang di atasnya, ya. Dua, pendekatan sektoral dan regional. Tapi sebelum Bapak lebih luas mengelaborasi bagian keempat ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang bagian ketiga ini, permasalahan perencanaan wilayah. Cukup jelas ya. Jadi karena ini Bapak cuma memperlihatkan pada kalian bahwa masalah itu banyak sekali. Tapi sebenarnya kalau dikerucutkan, sebenarnya hanya dua, ya, masalah mikro maupun makro, ya, masalah yang di internal yang berasal dari si wilayah perencanaan itu sendiri, dan yang kedua adalah masalah makro, masalah yang berada di luar dari wilayah si perencanaan itu, ya, sama seperti kalian. Sebenarnya menentukan kalian maju atau tidak itu ada dua, adalah masalah di dalam diri kalian dan masalah yang ada di luar, gitu ya. Dan wilayah itu kita analogikan seperti manusia, gitu ya. Gitu ya, jadi masalah. Oke, terima kasih Faisal. Dia akan mengkontrol, ya, baik masalah mikro dan masalah makro. Ya, semoga ini yang Bapak tampilkan cukup menjawab kok permasalahan wilayahnya dua, ya, memang cuma dua secara garis besarnya seperti itu. Nah, yang keempat adalah pendekatan perencanaan wilayah, ya, pendekatan sektoral dan pendekatan regional atau secara wilayah. Nah, bedanya apa sih, Pak, pendekatan sektoral dan regional? Oke, pendekatan sektoral, apa sih yang dimaksud dengan pendekatan sektoral? Pendekatan sektoral adalah pendekatan dalam perencanaan wilayah berdasarkan sektor-sektor kegiatan yang ada di wilayah tersebut. Seperti contohnya adalah sektor pertanian dan sektor industri. Apakah sektor lainnya masih ada? Oh, banyak, gitu ya. Ada sektor perdagangan dan jasa, ada sektor pendidikan, ya, atau misalkan ada sektor kesehatan. Lupa, itu semua harus dipisah-pisahkan. Ya, semua harus dipisah-pisahkan. Kenapa? Karena kegiatan yang ada di dalam setiap sektor tersebut adalah beda, ya. Kecuali kita mau mix, berarti semuanya ada. Nanti yang kesehatan campur dengan pertanian, campur lagi dengan peternakan. Kita kan nggak senang kan? Misalkan kita ada bikin misalkan klinik di sini, tiba-tiba sebelahnya itu ada yang pelihara kambing atau sapi. Ya, itu hal seperti itu yang tidak bisa disatukan, itu harus dipisahkan. Kemudian pada saat kalian merencanakan dengan pendekatan secara sektoral, setiap sektor itu dianalisis potensinya satu persatu, ya, menetapkan apa yang dapat ditingkatkan, lalu menempatkan lokasinya di mana, kemudian sektor tersebut selanjutnya dibagi menjadi subsektor, gitu ya. Kalau misalkan dia adalah sektor pertanian,
ya dibagi, atau perkebunan misalkan ya, dalam contoh ini misalkan mana yang tanaman pangan, mana yang perkebunan besar, dan mana masuk perusahaan besar. Kemudian pengelompokan sektor dapat dilakukan berdasarkan administrasi pemerintahan. Misalkan sektor perindustrian di bawah dinas perindustrian, sektor perikanan di bawah dinas perikanan, dan sebagainya. Lalu untuk masing-masing subsektor dapat diperinci lagi atas dasar komoditi. Misalnya untuk subsektor bahan makanan dapat diperinci atas komoditi beras, kacang-kacangan, sayur-sayuran gitu ya. Jadi sektoral itu sangat rinci ya. Kalau terjelaskan di awal, misalkan perikanannya perikanan apa nih? Perikanan tangkap atau perikanan laut gitu ya. Kalau misalkan laut, ikannya apa? Nah itu ya. Lalu di dinas apa yang akan secara beradministrasi untuk mengelolanya. Nah itu semua harus diuraikan menurut sektor-sektor yang ada. Kemudian dalam pendekatan sektoral, setiap sektor komoditi harus dibuat analisis. Ini kalau nanti kalian ke depan studi wilayah, kalian sudah studi wilayah belum ya? Belum ya? Oh ya, nanti habis ini semester depan berarti studi wilayah. Ini jangan dilupakan ya, bahwa pada saat kalian mengikuti studi wilayah, nah itu semua faktor harus dianalisis. Marta sudah ikut ya studi wilayah? Sudah Bapak. Sudah ya. Nah, betul kan bahwa semua itu harus dianalisis ya, tidak serta-merta ada diberikan tugas untuk mendesain atau misalkan untuk merencanakan suatu wilayah, kita nggak pernah analisis. Karena apa tadi yang di awal ya, data informasi yang masuk di kita itu mesti dianalisis ya, untuk dihasilkan nanti hasilnya ada kesimpulan ya. Nah ini kalau sampaikan beberapa poinnya, sektor atau komoditi apa yang memiliki keuntungan besar di wilayah tersebut dan dapat bersaing di pasar global ya. Data itu kalian harus kumpulkan segala macam ya. Sektor apa yang penting dan kurang penting, misalnya beras merupakan sektor yang sangat penting di Indonesia ya. Kemudian sektor apa yang memiliki nilai tambah tinggi, contohnya apa sih Pak yang punya nilai tambah tinggi ya. Misalkan sektor ini kalau dia ada di situ, dia akan meningkatkan produktivitas masyarakat tidak, misalkan ya. Atau misalkan masyarakat itu jadi bertambah value-nya, kehidupannya ya. Dan yang terakhir adalah sektor apa yang menyerap tenaga kerja paling banyak, dan sebagainya. Nah itu semua komoditi itu harus dianalisis ya. Kalau ini misalkan ini pertaniannya bagus nih, dikembangkan di sini, ini kalau digalakkan gitu ya, ini akan mengurangi pengangguran. Contohnya ya. Nah itu semua sektor itu harus dianalisis demikian rupa sehingga didapat keluaran berupa masukan untuk pemerintah atau semua stakeholder yang kira-kira membutuhkan masukan atau analisis kita gitu ya. Jadi seorang planner pun, seorang perencana harusnya memiliki kemampuan untuk menganalisis dari data yang dimiliki ya. Jadi belajar nih mulai dari sekarang kira-kira bagaimana menganalisis banyak ya. Lalu berdasarkan kriteria tersebut kita tetapkan skala prioritas tadi ya. Hasil analisisnya begini, ada A, B, C, D, E. Misalkan dari salah satu sektor di kalian analisis, ternyata ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan. Nah, yang perlu dilakukan adalah menetapkan skala prioritas, kira-kira sektor mana yang perlu dikembangkan, yang perlu mendapat perhatian lebih, yang perlu untuk suntikan modal lebih besar lagi, supaya apa? Dia lebih scale up ya, lebih besar gitu jangkauannya. Nah itu hasil dari pertimbangan yang kalian lakukan sebagai seorang planner gitu ya. Jadi data informasi yang kalian peroleh dianalisis, kemudian dianalisis sesuai dengan kriteria atau variabel atau indikator yang kalian gunakan, sehingga dihasilkan beberapa keluaran output 1, 2, 3, 4. Nah 1, 2, 3, 4 ini kalian perlu taruh skala prioritas ya, mana yang urgent gitu ya, mana yang kira-kira ini kalau saya tambah sedikit saja ini akan jalannya besar gitu ya. Nah itu yang kalian perlu lakukan ya.
Nah, yang kedua adalah pendekatan kewilayahan. Kalau tadi pendekatan sektoral, jelas ya kelihatan ya, misalkan dari pertanian turun tanaman pangan turun misalkan beras. Nah, beras ini ke bawah lagi, kalian dapatkan skala prioritas. Nah, apa bedanya dengan pendekatan kewilayahan? Nah, pendekatan secara kewilayahan ini melihat pemuatan uang serta interaksi berbagai kegiatan dalam ruang, gitu ya. Dan biasanya dibatasi oleh tadi itu, ya, kalau kewilayahan ini adalah batasnya administrasi pemerintah. Jadi kalau tadi itu dia berdasarkan sektor-sektor, kewilayahan ini dia berdasarkan kabupaten, bisa berupa kecamatan, bisa berupa kelurahan, kota, atau kampung, ya. Berarti yang barang tentu si sektor tersebut ada di dalam suatu wilayah. Ya, misalkan wilayah A berarti punya sektor A1, A2, A3. Mungkin wilayah B punya sektor B1, walaupun misalkan wilayah, misalkan bawa kasih contoh saja, misalkan Kota Jayapura, ya. Kota Jayapura memiliki sektor pertanian. Nanti kalau Kerom, misalkan ya, Kerom pun juga punya sektor pertanian atau perikanan. Itu semua, tapi yang menjadi batasan kalau tadi adalah sektor, kalau saat ini adalah secara wilayah adalah berdasarkan kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa atau kampung yang kita namakan sebagai batas administrasi, ya. Nah, apa yang dilakukan secara kewilayahan ini, ya, adalah memandang wilayah terdiri atas bagian wilayah yang lebih kecil dengan potensi dan daya tariknya masing-masing. Ya, menarik ya. Wilayah ini punya, jadi kalian tidak lagi menentukan secara tetap merinci secara sektoral, tapi kalian akan lebih lagi tambahkan potensi dan daya tariknya masing-masing. Kenapa sih wilayah ini akan berkembang lebih besar gitu ya? Kemudian analisis pendekatan kompleks wilayah dapat dicontohkan misalkan bagaimana memecahkan masalah urbanisasi, gitu ya. Nah, keluarannya apa? Keluarannya, kalau tadi pendekatan secara sektoral, dia akan keluaran, misalkan ya, Dinas Pertanian, dia mempunyai indikasi program A, B, C. Lalu misalkan Dinas Perikanan, dia punya program kerja 10, 11, 12, dan seterusnya, ya. Itu keluaran hasil dari pendekatan secara sektoral. Kemudian kalau secara kewilayahan, nah itu akan keluar ini bagaimana memecahkan masalah urbanisasi, misalkan kemacetan, misalkan, atau misalkan rumah kawasan kumuh, contohnya hal-hal yang sifatnya jauh lebih besar dibandingkan cuma sekedar bagian dari sektor tersebut. Nah, semoga ini yang Bapak sampaikan ini cukup dipahami, ya, bisa dimengerti anak-anak. Bisa, Bapak. Bisa, Ya, Bapak. cukup jelas ya, Bapak tidak terlalu cepat ya. Bisa, Tidak, ya? Bapak. Bapak lanjut ke beberapa slide terakhir ini, bahwa tantangan dari pendekatan regional ini harus dapat menjawab berbagai pertanyaan yang belum terjawab dengan menggunakan pendekatan sektoral. Kalau tadi secara sektor belum terjawab, mungkin secara regional harusnya bisa dijawab. Begitu ya, inilah tantangannya. 4 slide terakhir ini Bapak akan tunjukkan bagaimana tantangan kalian sebagai planner muda ya, adalah lokasi dan berbagai kegiatan ekonomi yang akan berkembang. Nah, ini tantangan buat kita ke depan. Ya, mungkin kalau sekarang di Jayapura sudah cukup padat ya, tapi untuk daerah-daerah yang baru berkembang, terbuka, bagaimana pusat-pusat perekonomian itu akan baru bermunculan. Nah, ini dengan berbagai pendekatan yang harusnya kalian lakukan, itu bisa membuat semacam usulan, misalkan kepada pemerintah daerah setempat, misalkan ada yang kalian dari Yaukimo, gitu ya, dengan kalian bekal perencanaan wilayah dari Uncen, begitu kalian balik dengan data yang kalian dapatkan, data dan informasi turun lapangan, melihat, oh analisis seperti ini, kalian bisa membuat lingkaran-lingkaran, ada peta, oh Bapak Bupati, saya belajar di Uncen sekian lama, saya baca data informasi yang saya dapat, textbook yang saya baca, Bapak ini bagus nih kalau pusat perekonomian yang baru di sini. Contoh ya.
Lalu kalau kita bikin di sini pusat permukiman, ini bagus Bapak, ini tidak melanggar. Karena lokasinya adalah kawasan budidaya, bukan kawasan lindung. Terus kita bikin pasar di sini. Nah ini usulan-usulan seperti ini yang harusnya keluar dari seorang perencana kepada pemerintah daerahnya. Nah ini tantangan kita ke depan, bagaimana lokasi dan berbagai kegiatan ekonomi yang akan berkembang. Kemudian, penyebaran penduduk di masa yang akan datang dan kemungkinan munculnya pusat-pusat pemukiman baru. Ini tadi Bapak sudah sempat singgung sedikit ya. Kalau kalian perhatikan gambar ini di mana nih? Ada yang suka jalan-jalan? Atau ada yang tinggal di sini? Bapak itu kalau tersalah di APO. Ya, ini di belakangnya Profita ya. Ya, ini daerah APO lah, gitu ya. Daerah APO, terus Bayangkara, baru geser ke sana sedikit, apa ya, boleh lupa namanya ya. Nah ini, kalian bisa bayangkan kan, kalau ada yang melahirkan di atas, ibu-ibu, mohon maaf ya, dia mau nggak mau harus cukup beresiko ya, pejuang-pejuang atau ibu-ibu kita gitu ya. Walaupun memang akhirnya terbiasa ya, kalau sudah terbiasa sih mau banjir misalkan sampai atap rumah pun nanti sudah surut juga ya. Tapi apakah kita mau tinggal seperti ini? Enggak kan? Kalau kalian dipilih mau tinggal di sini atau misalkan dikasih tempat yang layak, pasti akan orang-orang pasti akan memilih tempat yang layak. Tapi kalian akan membuka pikiran sebagai perencana kenapa hal seperti ini itu muncul gitu ya. Kalian bisa bikin kajian, bisa bikin tulisan, mungkin tugas akhir misalnya. Wah, saya ingin evaluasi Pak, saya pengen tahu nih kenapa orang para berani sih tinggal seperti ini sampai bertingkat-tingkat gitu ya. Nah inilah faktor-faktor akibat misalkan urbanisasi, adanya perpindahan penduduk gitu ya, atau misalkan faktor penarik kota yang luar biasa sehingga orang ya mau nggak mau biarpun sempit atau tidak layak, saya mau tinggal di situ ya. Nah ini akan jadi pemikiran kalian ke depan, penyebaran penduduk di masa yang akan datang dan kemungkinan munculnya pusat-pusat permukiman baru. Nanti di perumahan dan permukiman kalian belajar sendiri apa sih bedanya perumahan, apa sih bedanya permukiman, apa sih Pak bedanya dengan pemukiman tidak pakai R gitu ya. Nah, itu sesuatu yang ke depan akan sangat senang sekali dengan planologi ini. Kemudian yang ketiga adalah perubahan struktur ruang wilayah dan prasarana yang perlu dibangun untuk mendukung perubahan struktur ruang tersebut. Oke, di antara kalian ada yang masih tinggal di dalam Honai? Ada yang masih tinggal di Honai? Tidak ada? Tidak ada, Bapak. Tidak ada, Bapak. Tidak ada ya. Nah ini kalian coba lihat, apakah 20 tahun, 10 tahun yang akan datang, masyarakat yang tinggal di kawasan-kawasan pegunungan, atau misalkan mereka yang berada di wilayah terdalam dari Papua misalkan ya. Dan ini kan kalau dengan adanya perkembangan teknologi, budaya, kemajuan peradaban misalkan ya, nah ini apakah akan mengubah struktur ruang wilayah yang mereka misalkan masih berada di wilayah-wilayah yang kita tanda petik itu menganggap mereka tinggal di daerah pedalaman. Nah ini apakah ini akan tetap dipertahankan? Bagaimana cara mempertahankannya? Gitu ya. Atau misalkan akibat penelitian ternyata Honai ini dianggap misalkan kurang baik untuk kesehatan. Nah ini apa yang akan terjadi ke depan? Nah ini adalah tantangan bagaimana perencanaan wilayah itu akan mengubah si struktur wilayah ini atau tidak, gitu ya, struktur ruangnya. Dan yang terakhir, kayaknya belum ya, kayaknya ada 5 deh, satu lagi. Perlunya penyediaan berbagai fasilitas sosial, ya, pusat sekolah, rumah sakit, jaringan listrik, air bersih, yang seimbang pada pusat pemukiman dan pusat berbagai kegiatan ekonomi. Ini yang perlu kalian titik perhatikan pada saat kalian menentukan suatu wilayah, bahwa ini pusat wilayah yang baru, yang ini bukan, yang sana iya, pasti akan diikuti dengan berbagai penempatan
fasilitas gitu ya. Waktu bilang ini perumahan, nah rumah yang layak itu apa? Nah itu akan kalian baca SNI ya. Oh kalau dia jaringan jalan yang bagus, dia kayak gimana? Oh kalian perlu undang-undang nomor 8 tentang jalan misalkan. Waktu ini bilang pusat rumah sakit, nah, rumah sakit tuh satu rumah sakit harus melayani berapa orang sih? Nah, itu kalian buka SNI. Segala macam tugas dari planologi itu Pak, ribet banget ya. Ya memang seperti itu ya. Tapi sekali lagi, planologi itu adalah panglima ya. Justru harusnya ilmu di atasnya itu adalah planologi. Planologi cabang bawahnya adalah teknik sipil, arsitek, geologi dan macam-macam ya. Karena kita itu harusnya yang di atas duluan ya. Nah ini penempatan fasilitas tentu harus timbangin dengan uangnya berapa untuk bangun itu ya. Lalu apakah dilakukan secara bertahap? Apakah ini jangka panjang 20 tahun yang akan datang harus selesai? Yang kalian breakdown per 5 tahun misalkan ya. Nah ini tantangan kalian sebagai seorang planner. Kemudian yang terakhir adalah perencanaan jaringan perhubungan transportasi yang akan menghubungkan berbagai kegiatan atau pemukiman secara efisien. Nah ini kalau kasih tunjuk, ya memang inilah kondisi kita yang ada di Papua ya. Mau tidak mau saat ini masih, walaupun memang jalan Trans Papua sedang berusaha untuk dirampungkan, ya, walaupun lagi-lagi rusak lagi gitu ya, tetap penerbangan ini adalah bagaimana untuk membuka keterisolasian daerah. Nah ini ya, jadi memang Papua itu ya punya tantangan yang besar untuk bagaimana kita mengembangkannya. Dan Bapak berharap dari kalian inilah muncul seorang planner-planner muda yang bisa melihat atau bisa dalam hatinya sekarang ini, wah Pak, ternyata memang Papua ini perlu banyak sekali untuk direncanakan. Silakan kalau kalian nulis punya ide, terus mau bagikan atau misalkan kalian mau bikin webinar gitu ya, mungkin cuma sekedar berbagi pandangan, ajak planner-planner yang lain yang ada di kampus-kampus lain, bertukar pikiran gini-gini, walaupun mungkin tidak ada solusi, tapi dari kalian kalian mengemukakan pendapat, gitu tuh akan muncul ide-ide yang lain gitu ya. Nah itu yang harusnya muncul, apalagi di masa pandemi ini online tuh harusnya lebih produktif gitu ya. Baik, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan buat kalian. Kalau misalkan ada yang ini mau ditanyakan, silakan. Ya, Bapak, saya mau tanya. Ya. Oke, ya, Fed. Lokasi dan berbagai kegiatan ekonomi yang akan berkembang, itu contohnya seperti apa, Bapak? Oh, lokasi dan ini ya, lokasi dan berbagai kegiatan ekonomi yang akan berkembang. Nah betul, coba kalau kalian perhatikan, yang membuat suatu daerah itu hidup apa? Kalau menurut Yafet? Ya Bapak. Kalau menurut Yafet, yang membuat suatu wilayah itu berkembang, terus dinamis, kemudian kalau kita lihat bergerak gitu, apa yang terbayang sama Yafet? Tentu karena ada munculnya kegiatan ekonomi. Ya, melengkapi kekurangan warga setempat, Bapak. Ya, betul ya. Nah, ini sekalian ya untuk Yafet dan buat yang lain. Orang cenderung berpikiran bahwa pembangunan itu identik dengan gedung, identik dengan jalan, identik dengan irigasi, identik dengan sekolah. Ya betul, betul ya, bagus. Memang semua itu dibutuhkan. Tapi yang penting adalah bagaimana masyarakat itu bangkitan ekonominya muncul dulu, gitu ya. Pada saat mereka bisa memiliki sesuatu untuk dijual misalkan ya, atau kebutuhan hidup mereka terpenuhi sebagai contoh ya, itu akan membuat mereka, wah, saya sudah bisa nih untuk misalkan bercocok tanam, saya melihara babi misalkan ya, beberapa ekor, saya punya lebih, saya akan jual.
ya. Saya punya ladang luas. Nah, hal-hal itu kadang yang kita miss gitu ya. Pemerintah bangun, tapi melupakan yang sebenarnya masyarakat butuhkan ya. Nah, inilah mengapa Bapak tambahkan di sini tantangan buat kita sebagai perencana, bahwa pada saat kalian merencanakan sesuatu wilayah atau suatu wilayah, kalian perlu memikirkan lokasi dan kegiatan ekonomi yang berkembang itu bagusnya di mana. Begitu ya, Fed. Ya, begitu kegiatan ekonomi ini muncul, bangkitan ya, tukar menukar barang dengan uang, mungkin ada masih barang dengan barang gitu ya. Wah, lihat di situ ramai sekali ya, situ ramai misalkan ya di wilayah A, ramai sekali. Akhirnya apa? Wah, ini kayaknya perlu pasar nih ya. Begitu pasar sudah perlu, wah ini kan orang-orang dari desa-desa sana kayaknya perlu mau jalan nih, taruh jalan ke sana. Karena kalau bawa jalan kaki susah, apa misalkan barang-barangnya misalkan yang harusnya cuma 2 hari di jalan sudah busuk misalkan ya. Wah ini perlu jalan nih. Gitu ya. Waktu perlu jalan, wah ini perlu ada mobil masuk. Akhirnya apa? Yang awalnya mereka bertukar barang di situ, akhirnya muncul semua fasilitas yang harusnya diperlukan. Nah, ini itu yang akan membuat dampak ya. Ini yang kita sebut sebagai multiplier effect ya. Begitu ya, Fed ya. Ya, betul ya, Fed ya. Ya, betul ya. Ya, Bapak. Oke, ada lagi yang bertanyakan? Menarik Saya, ya. Bapak. Oh iya, silakan Marta. Bapak mengenai Honai tadi. Baik Bapak, maksudnya dari saya apa tentang Honai tadi, mungkin ada misalnya ada dari suku gitu, salah satu suku yang Honai itu menjadi rumah adat mereka begitu. Kemudian beberapa tahun mendatang ada perkembangan begitu, kira-kira Honai itu masih tetap ada atau sudah tidak ada begitu. Oke. Kalau kalian ikuti perkembangan yang ada di dinas atau Kementerian Pekerjaan Umum ya, atau kalian coba main-main ke kantor PU di Duku 4, Balai Prasarana Permukiman Wilayah gitu ya, situ ada gambar tentang Honai sehat gitu ya. Wah, ternyata Honai memang bentuknya sama ya, tapi disesuaikan, dimodif sedemikian rupa. Kenapa? Kalau kalian perhatikan, Honai kan satu pintu, lalu jendelanya pun agak kecil sedikit ya. Nah, padahal kalau mereka masak di situ ya, yang otomatis apa? Asap. Bayangkan aja kalau kita tidur, jangan asap ya. Kalian misalkan dulu masih tidur pakai gunakan anti nyamuk bakar di samping, itu kan batuk-batuk ya, apalagi yang satu ruangan pakai asap gitu ya. Jadi nah itu kan kadang diteliti bahwa kurang sehat. Nah cuma masa depan Honai ini akan seperti apa, nah itu kan tergantung dari para perencana. Kalau memang melihat bahwa ini adalah suatu nilai adat istiadat yang tidak boleh dihilangkan, ya itu bagus ya. Jadi tetap membuat yang Honai layak atau Honai sehat itu seperti apa, dibuatlah berdampingan dengan Honai yang lama. Dan pada umumnya memang gitu ya, jangan sampai ini hilang gitu ya, karena ini kan warisan leluhur yang dari dulu ya. Maka kalau pemerintah sekarang itu pada umumnya untuk mereka yang ada di pedalaman buat rumah layak huni, biasanya berdampingan dengan Honai gitu ya. Tapi kan kadang lantainya sudah lantai keramik atau misalkan lantainya kayu, tapi orang mungkin oke deh kalau kumpul-kumpul di situ, tapi pada saat tidur kembali lagi ke Honai. Nah gini. Jadi kalau menjawab pertanyaan dari Marta, bagaimana ke depannya ini, apakah tetap dipertahankan? Kalau dari Bapak tetap akan dipertahankan gitu ya, karena ini warisan yang perlu ada, anak cucu perlu lihat, jangan sampai nanti 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang, mereka cuma lihat dari foto ya, bahwa dulu ada yang namanya Honai. Enggak, ini tetap tapi berdampingan. Nah inilah kalian akan dituntut. Ini jawaban dari Bapak ya. Mungkin ada jawaban dari kalian apa tidak. Kalau menurut saya sebagai seorang perencana,
Honai tidak boleh ada, misalkan, ya, atau Honai harus ada apa? Kita bikin seperti ini, silakan. Nah, itulah yang Bapak sampaikan bahwa bagaimana perubahan struktur ruang wilayah dan prasarana itu akhirnya dapat mengubah, gitu ya. Disinilah peran kalian sebagai perencana yang memang berasal dari daerah setempat untuk mempertahankan kearifan lokal. Begitu ya, Marta ya? Iya, Bapak. Oke, ada lagi yang lain? Menarik ya. Ini yang Bapak ingin dari kalian semua, bahwa tidak cuma sekedar kuliah gitu ya. Bapak tahu lah, mungkin pada masa kuliah itu paling enak ya. Enak main, enak kumpul, tidak perlu tidak perlu didorong-dorong, walaupun memang ada juga ya dari orang tua, tapi lebih besar itu kan kita yang menentukan sendiri. Nah, pesan Bapak sama kalian, kalau kuliah, belajar, terus nanti belajar skill yang baru, misalkan, yang paling penting adalah belajar untuk mempresentasikan sesuatu, karena itu paling mahal ya. Karena planologi itu pada umumnya jadi tim leader ya, ketua tim. Nah, ketua tim pada saat mereka misalkan presentasikan di depan bupati, atau misalkan presentasikan di depan pejabat atau orang memang yang mempercayakan kalian sebuah pekerjaan, kalian harus bisa untuk menyampaikan gagasan, ide, sesuatu yang misalkan beda dengan apa yang sudah pernah orang lihat gitu. Jadi ini yang harapan Bapak waktu Bapak menanyakan seperti ini, kalian bisa menjawab ya, atau misalkan kalian bisa membuat pertanyaan gitu ya, karena biar kita tahu bahwa ini nggak cuma satu arah tapi dua arah gitu ya. Paham ya? Nanti pasti akan bakal terpakai. Misalkan kalian pun tidak jadi konsultan, kalian jadi pegawai negeri, atau misalkan kalian punya perusahaan, jadi pengusaha, dunia presentasi itu perlu untuk digunakan sekali gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri?